bersama dengan saya, Mbak Aini, yang akan memandu pada podcast kali ini. Podcast kali ini berjudul yang pasti itu hanya matematika, yang akan bersama dengan salah satu ustazah di SMP IT Prestasi Cendikia Bekasi. Nah, dan sobat podcast kali ini akan bersama saya, Mbak Aini, untuk beberapa waktu ke depan. Kita harus dengan semangat yang membara dan bersama dengan ustazah, nama ustazahnya Ustazah Ainur. Oke, nanti kita kembali bersama saya dan Ustazah Ainur yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita dan akan membahas podcast. Saya ulang lagi dengan judulnya adalah yang pasti hanya matematika. Nah, sekarang Ustazah Ainur sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelumnya, Assalamualaikum Ustazah Ainur, selamat datang di podcast pendidikan kali ini. Waalaikumsalam Mbak Aini. Selamat sore untuk Mbak Aini. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah saya sehat. Saya harapkan Mbak Aini juga selalu dalam keadaan sehat. Sepertinya Mbak Aini semangat sekali dalam membantu podcast kali ini. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat Ustazah. Bertemu dengan Ustazah menambah rasa keinginan tahu saya nih tentang tema yang diangkat pada podcast kali ini Ustazah. Nah, memang temanya itu judulnya tentang yang pasti hanya matematika. Dengan judul itu memberikan banyak rasa keingintahuan saya. Di pikiran saya semua bermunculan ya Ustazah. Nah, langsung aja ya Ustazah, saya menanyakan hal-hal yang bersifat tentang berkaitan tentang judul ini. Kenapa sih judul ini diangkat? Dan menurut saya judulnya itu sangat teka-teki gitu Ustazah. Tidak apa-apa Ustazah, malah saya lebih suka Ustazah bercerita secara krusial nih tentang kisah guru sebenarnya apa sih di masa pandemi ini. Saya juga mengalami beberapa komplain begitu ya dari orang tua murid, dari murid dan lain sebagainya. Dan yang menurut yang survei yang saya lakukan nih, Ustazah, katanya anak-anak itu bukan sekolah daring, tapi libur gitu ya, libur yang berkepanjangan. Nah, untuk mengatasi atau menjawab statement yang seperti itu menurut Ustazah bagaimana? Memang Mbak ini banyak sekali orang tua wali murid ya, anak-anak, bahkan lingkungan masyarakat yang memandang bahwa ini tuh bukan pembelajaran daring begitu ya, tapi libur. Nah, kalau dari survei yang saya temukan begitu Mbak ini, anak-anak itu waktu diumumkan 16 Maret 2020 silam, kan diumumkan pemerintah itu 2 minggu ya, 2 minggu anak-anak istilahnya belajar di rumah begitu. Nah, itu tuh yang saya tahu anak-anak itu, aduh, kok cuma 2 minggu gitu ya, kayak rasa kurang untuk libur atau untuk belajar di rumah, anak-anak seperti itu. Tapi setelah berlangsung kurang lebih selama 6 bulan sekarang nih, anak-anak malah, aduh kapan sih sekolah lagi gitu, aduh kapan sih sebenarnya dari yang kita ambil dari sekolah itu bukan hanya nilai Mbak ini, sebenarnya lebih dari itu ya, kita lebih karakternya itu sebenarnya harus dibentuk, anak-anak harus menjiwai karakter. Nah, seperti di kurikulum 2013 kan Mbak ini apa tuh di situ, PPK penguatan pendidikan karakter ya kan, tahun 2018. Nah, itu pun mengambil berapa asas? 5 asas. Gotong royong, mandiri, religius, terus nasionalis begitu ya. Nah, dari integritas yang terakhir yang pasti. Nah, dari kelima asas itu yang memang harus didorong oleh sekolah gitu untuk anak-anak ini bisa begitu. Nah, jadi kalau saya katakan kalau tadi Mbak ini bilang kan ini tuh bukan pembelajaran daring tapi libur, saya katakan memang betul. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau pembelajaran daring ini juga didorong kerjasama oleh orang tua. Nah, saya sebagai guru gitu ya, sebagai pengajar, sebagai pendidik, saya benar-benar membutuhkan peran orang tua saat ini, saat masa pandemi ini. Untuk apa? Untuk
yang mau sukses bukan saya begitu ya, yang mau sukses bukan Mbak ini, tapi yang mau sukses adalah anak-anak bangsa gitu. Apalagi nih kita ada di ranah SMP IT atau kita ada di ranah SMP gitu. SMP itu kan masuk di dalam kategori remaja. Remaja itu dikatakan anak kecil, dia tidak ingin begitu ya, dikatakan dewasa, dia belum mumpuni begitu. Tapi memang harus banyak dikembangkan ilmu-ilmunya, harus banyak direm begitu ya. Jadi harus benar-benar di kontrol gitu oleh orang tua tentang belajarnya dia begitu Mbak. Jadi dari pertanyaan Mbak ini yang tadi Mbak ini sebutkan, saya berharap betul kepada orang tua untuk kerjasama, sama-sama memajukan, memberhasilkan anak-anak kita gitu, anak-anak penerus bangsa begitu Mbak. Ya benar-benar nih Ustazah menceritakannya secara krusial begitu ya. Aduh, memangnya peran orang tua itu sangat penting dalam masa pandemi seperti ini ya Ustazah. Nah, Ustazah sendiri ini kan sebagai pendidik, sebagai pengajar begitu ya Ustazah ya. Apa sih kesulitan yang Ustazah lakukan gitu selama pembelajaran daring ini? Boleh diceritakan Ustazah? Kalau Mbak ini menanyakan tentang kesulitan, mungkin Mbak ini pun sudah paham gitu ya, sudah lihat survei, sudah melihat dari sosial media begitu ya. Untuk pengajar atau guru sendiri itu banyak sekali Mbak ini kesulitannya. Nah, yang paling utama itu yang pertama kita terkendala di IT begitu. IT itu biasanya hanya dikuasai oleh guru-guru yang masih junior begitu ya, atau yang memang mempunyai rasa keingintahuan atau rasa mencobanya lebih banyak begitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kesulitan yang kedua itu dalam menilai tugas gitu ya. Nah, kadang kan misalkan nih siswa mengerjakan tugas lalu dikirim ke sosial media begitu. Sedangkan siswa kita kan bukan 10 begitu atau 20 begitu ya, tapi mendekati angka ratusan. Nah, itu kan butuh waktu yang cukup lama. Nah, kalau misalkan dikatakan jam kerja kita dari jam 7 begitu sampai jam setengah 4, nah itu bisa ditambah lagi Mbak ini. Jadi bukan hanya jam setengah 4 tuh, kadang jam 9 atau menjelang tidur gitu, kita masih harus mengoreksi tugas, kita harus masih merespon, kita harus masih menjawab chat siswa begitu ya. Jadi kalau dikatakan kerjanya itu hanya 8 jam untuk pembelajaran daring seorang guru gitu ya, itu menurut saya bukan 8 jam gitu, tapi malah lebih lama. Kalau dulu kan kita misalkan masuk nih jam berapa gitu, saya misalkan ada jam pelajaran dari setengah 11 sampai jam 12, udah selesai. Setelah jam 12 saya bisa istirahat, saya bisa melakukan kegiatan yang lain. Tapi kalau sekarang karena pembelajaran daring semuanya seperti terikat gitu. Terikat oleh apa? Terikat oleh ponsel, terikat oleh internet, terikat oleh charger gitu ya, powerbank dan lain sebagainya. Karena memang ini nih salah satu alat yang seperti harus dicek gitu setiap saat. Kayaknya kalau kita nggak cek 1 jam aja udah banyak banget deh itu grup-grup bermunculan. Itu kendalanya. Yang selanjutnya itu kendala yang kita hadapi itu lagi-lagi ya di respon yang kurang baik dari lingkungan sekitar. Nah, misalkan paradigma orang gitu atau pemikiran orang kadang seorang murid gini, ngapain ke sekolah Bu gitu kan, emang ada muridnya, padahal orang sana tuh tidak memahami gitu. Kalau kita tuh ke sekolah ya untuk hal-hal tentang pendidikan juga, untuk mendidik anak gitu. Nah, tapi banyak omongan-omongan yang memang menjadi kesulitan kita membuat iya juga ya, kadang mikir lagi atau balik lagi ke diri kita sendiri begitu banyak. Tapi saya sebagai guru gitu atau saya sebagai pendidik dan saya mewakili teman-teman saya lain, sejatinya guru, sejatinya pendidik gitu kan, memang harus diluruskan kembali niatnya. Untuk apa nih? Ya tadi seperti tujuan di undang-undang dasar kita
kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimanapun kondisi, bagaimanapun problematika, bagaimanapun situasi, tetap yang namanya mencerdaskan itu kuncinya ada di kita, ada di pendidik. Seperti kalau misalkan kita bisa lihat nih, ya kita bisa lihat, mungkin Mbak Aini juga nih yang jauh lebih muda daripada saya kan, nah pasti pernah lihat di selebaran Instagram, gitu, post-postan Instagram ada pohon, terus bawahnya itu adalah akarnya siapa? Akarnya guru. Jadi sehebat apapun orang, mau dia jadi pilot, dokter, perawat, gitu kan, masinis dan lain sebagainya, akarnya dari siapa? Dari guru. Jadi kita adalah akar, kita adalah yang paling utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu Mbak Ini penjelasan dari saya. Memang ya di masa pandemi ini tuh benar-benar yang jadi peran utamanya begitu ya Ustazah ya. Bisa saya simpulkan peran utamanya itu adalah jaringan internet gitu. Jadi anak-anak harus belajar dengan internet, ponsel yang tadinya ponsel dijauhkan malah sekarang menjadi sangat-sangat dekat begitu ya Ustazah ya. Baik Ustazah, mengingat waktu kita tidak lama lagi nih Ustazah, apa closing statement yang akan Ustazah berikan untuk pendidikan kita di masa pandemi kali ini Ustazah? Action. Baik Mbak Aini, terima kasih. Ini sebenarnya closing untuk diperhatikan begitu ya bagi semua pengajar, bagi semua wali murid, bagi semua siswa begitu ya. Nah, mengajar via daring itu seperti motor GP begitu Mbak Aini ya. Misalkan cc yang kita butuhkan atau kecepatan yang kita butuhkan adalah 1000 cc. Tapi kita harus menjadi superbike atau kita harus menjadi pembalap sepeda gitu yang cc-nya hanya 250 cc. Itu kan kecepatannya udah jauh berbeda ya Mbak ini ya. Nah, begitu. Nah, mungkin substansi dalam mengajarnya itu sama. Kita sama menggunakan kurtilas, kita sama menggunakan SKKD-nya begitu ya. Tapi kedekatan dengan siswanya menjadi lebih renggang. Terus prinsip menanamkan karakternya menjadi kurang begitu ya. Dan hal-hal kerjasama mereka menjadi tidak signifikan begitu ya Mbak Ini dan seluruh pengajar di Indonesia ini secara umum, khususnya di Bekasi. Ayo kita sama-sama memulai pembelajaran daring ini dengan suatu hal yang bermanfaat untuk anak didik kita, dan kembali lagi untuk meluruskan niat kita sebagai guru itu seperti apa sih gitu. Alhamdulillah, terima kasih ya Ustazah sudah berkenan hadir dan diwawancarai dalam podcast pendidikan kali ini yang memang judulnya adalah yang pasti hanya matematika. Betul ya, saya simpulkan dari seluruh jawaban Ustazah nih. Nah, pada masa pandemi ini kita memang begitu teka-teki ya, yang diharapkan tidak terjadi, yang direncanakan meleset begitu. Tapi kedepannya Sobat Podcast Pendidikan juga harus selalu semangat. Walaupun masa pandemi harus selalu belajar, harus selalu menghafal Al-Quran, harus selalu berlatih, begitu ya. Terima kasih Ustazah sudah hadir di sini, terima kasih. Dan untuk Sobat Podcast Pendidikan, nantikan podcast kami selanjutnya insya Allah untuk beberapa bulan ke depan. Dan terima kasih telah menonton podcast ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.